Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat petang kepada teman-teman netizen sekalian. Kembali di sebuah channel yang akan mengajak teman-teman bertualang ke dimensi seberang melalui bantuan digital bersama saya Sweta Kartika dan Damar Sumbaga dalam channel Jelajah Astral. Nah, seperti biasa ya di channel ini nanti kami akan memilih satu tempat lewat peta digital. Bukan apa-apa ya, maksudnya wah nggak punya budget ya buat kesana. Enggak, kami males aja sih sebetulnya. males males kemana-mana karena saya posisinya masih sama di Bandung, Damar di Jogja, di Gunung Kidul lebih tepatnya. Jadi kita memanfaatkan teknologi bernama Google Street untuk memilih satu lokasi rumah terbengkalai secara spesifiknya, rumah yang sudah tidak lagi dihuni. Lalu nanti Damar akan melakukan penerawangan dan saya akan mengilustrasikan makhluk-makhluk astral apa saja yang ada di bangunan tersebut. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang ini sudah terpilih lah. Kami pilih satu bangunan di Jawa Timur, di Kota Magetan, dan bangunannya kan ini kalau secara fisik ya, ini nanti akan saya tampilkan lah di sini sekilas dulu. Secara fisik itu keren banget. Kalau saya suka banget bangunan ini, keren lah pokoknya. Ini kalau dibersihin semuanya ya, entitas astralnya maupun fisik bangunannya, terus dibikin cafe itu keren. Tapi kan kita nggak tahu. Nah makanya sekilas sih keren. Tapi mungkin Damar ada ini nggak ada sesuatu yang ingin disampaikan dulu mengenai bangunan ini, Dam? Ya, jadi beberapa sempat tak lakukan penelusuran dulu untuk namanya memastikan dari bangunan itu kan. Jadi di sana ya bangunannya sih keren sih ya, maksudnya terbengkalai tapi bentuknya tuh masih masih Belanda banget gitulah, masih Belanda banget bangunannya. Nah, seperti yang pada umumnya bangunan Belanda itu pasti dia mempunyai banyak-banyak pintu gitu kan. Lah disitulah kenapa bangunan Belanda, bangunan yang lama-lama itu biasanya banyak entitas astralnya. Karena pintu yang berjejer-jejer itu bisa membuat sebuah portal. Kebetulan beberapa entitas sudah kemarin sudah sempat tak lihat, tak intai, tak telusuri. Itu ada beberapa entitas di rumah tersebut, dan kebetulan malam ini ada yang bos dari tempat tersebut lah. Jadi energi apa, mereka kan kayak menyukai energi yang ditimbulkan dari cahaya bulan itu lah. Kebetulan yang bau rekso atau bosnya di situ itu tuh lagi berada di situ. Ya wis, ini pasti teman-teman sudah penasaran dan saya juga penasaran untuk mengilustrasikannya. Semoga saya dilindungi karena bener nggak sih kalau ada makhluk yang memang nggak suka gitu digambar gitu, harus izin dulu nih, aman nggak kalau yang sekarang? Kalau ke situ sih aman mas. Mungkin kalau Mas Weta itu ngikut aku Raga Sukma terus kesana juga terus ikut gambar juga lah, itu baru agak aman. Oke, berarti secara Kalau status saya aman ya. iya aman sih, Oke. aman. Ya wis, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita melakukan penelusurannya. Jelajah astral dimulai. Oke, menggodam. Boleh dijelasin ada apa aja sih di dalam? Saya tak blocking dulu aja biar gampang. Jadi ini, jadi ketika masuk itu dari depan saya melihat ada noni-noni Belanda, terus ada yang cowok. Nah, terus ya itu ada beberapa sih memang sih. Terus ketika memasuki lagi itu di ruangan yang bagian tengah, di ruangan bagian tengah itu ada sesosok seperti kera gitu. Apa? Ada sosok seperti kera, seperti kera. Iya, seperti kera. Jadi dia merangkak mas, bulu badannya tuh banyak bulunya. Terus habis itu untuk giginya ada siungnya ke atas sama ke bawah. Oke.
Terus. Matanya pandangannya tajam, terus untuk face mukanya ya itu ya kayak cakil gitulah. Nah, terus lanjut lagi itu ketika di loteng yang bagian atas itu tadi yang kayak mezanin itu ya, mezanin kayak itu ada lubang di situ, itu di situ ada wanita, Mas. Wanita Ada wanita. Belanda. Enggak, bukan wanita Belanda. Jadi wanita pribumi lah, kalau ngomong tuh pribumi lah. Pribumi, oke. Untuk face-nya sih pribumi ya. Ya, nanti detailnya nanti. Sekarang oke. Ya, oke. Terus. Terus mengalih ke terus turun, terus ke bagian belakang itu ada kayak genderuwo. Kayak genderuwo. Dia lagi jongkok, tapi gundul, Mas. Cuman badannya aja yang berbulu gitu. Oh, berbulu. Terus Tapi kepalanya gundul. Kepalanya gundul benar. Ukurannya kurang lebih 10 meteran lah kalau dia berdiri ya. Ini kan lagi jongkok meringkuk gitu, terus pandangannya tuh kosong gitu loh. Oh, oke. Bentar. Jongkok meringkuk. Iya. Terus. Terus di bagian belakang itu kayak ada lahan kosong ya, kayak ada lahan kosong. Lah ini untuk saat ini ketika saya meraga sukma itu disitulah si yang bawa rekso itu, yang bosnya itu. Jadi itu kakek-kakek. Oh, oke. Ada kakek-kakek. Dia membawa tongkat. Apa sih kalau kita orang Jawa ngomongnya teken ya? Teken tuh apa? Alat bantu untuk berjalan gitu. Alat bantu untuk berjalan. Nah, dia agak membungkuk sedikit sih, enggak, saya bukan yang bongkok banget gitu ya. Agak membungkuk sedikit. Nah, itu dialah yang bawa rekso gitu. Oke, sip. Mari kita detailkan ya berarti ya. Ya. Mulai dari kayak monyet menarik deh. Monyet dulu deh. Itu kayak gimana tuh? Monyet dulu ya. Itu Mas, jadi monyetnya kalau menurutku sih dia mungkin sejenis bangsa siluman ya. Jadi dia merangkak, Mas. Jadi merangkak pakai tangan gitu, tangan kakinya nekuk terus. Nah, gitulah. Itu di bagian tengah ada kayak tangga naik gitu loh. Nah, dia muter di bagian rumah bagian tengah itu, Mas. Jadi dia mungkin teritorinya itu di situ gitu. Oke. Oh, dari kekuasaan ya. Iya. Lah terus dari bentuk face-nya, Mas, itu tadi kayak reok yang Ponorogo, cuman bukan reok yang gede, yang kecil itu apa? Kalau nganu butuh cakilnya gitulah. Iya. Seluruh. Kayak gitu. Ya, terus badan, ya benar. Badannya tuh kurus gitu loh. Badannya si monyetnya tuh kurus gitu, kayak nggak berisi gitu, kayak tulang aja gitu loh, makanya. Tapi tetap luarnya ada. Ukurannya seorang atau semanusia atau lebih? Ukurannya lebih ke manusia sih, Mas. Maksudnya ukuran normal manusia gitu loh. Ya 165 atau 170-an lah. Loh, gede dong, tapi Kalau tadi monyet kecil. enggak, Mas. Jadi seukuran manusia. Seukuran manusia. Wah, ini oke. Ini aku. Iya. Ada ekornya? Enggak ada. Oh, nggak ada ekornya. Oke. Enggak ada ekornya. Oke, sip. Monyet sudah. Noni Belanda. Kalau yang noni Belanda itu dia kebanyakan sih pakai dress, Mas. Cuman memang ada yang nggak pakai dress ya. Dia pakai dressnya terus sininya, lengannya itu dia itu kayak ngembang gitu loh. Ya, shoulder. Kayak Snow White gitu loh. Ya. Ya, terus untuk rambutnya, Mas, rambutnya itu dia ada yang terurai, ada yang diikat, itu kayak keriting gantung gitu loh. Keriting gantung. Oh, tahu yang di roll ya? Iya. Kayak kalau jatuh tuh yang muter-muter gitu loh, catakannya tuh. Ada di filmnya ini nih, Django Unchained nih. Mirip kayak. Kayak Inggris lama gitu lah, kayak rambut orang Inggris lama itu. Oke. Kebayang. Warna gaunnya kebayang nggak? Kelihatan nggak? Warna gaunnya sih lebih ke biru muda ya. Oke. Warna gaunnya.
biru muda, terus Tadi lengannya kan mengembang, pundaknya ya. pundaknya ngembang. Lengannya itu panjang apa pendek? Pendek mas, pendek. Jadi di atas siku lah. Oh, dia. Ya segini nih loh. Sebajuku lah. Pakai sarung tangan nggak dianya? Enggak pakai sarung tangan. Nggak pakai sarung tangan, oke. Enggak pakai sarung tangan. Dia kurus sih mas, maksudnya kurus lah. Ya proporsional kurus gitu loh. Ya orang-orang zaman dulu kan jarang yang gemuk ya. Secara Iya benar. roknya mengembang ya, roknya yang lebar. Roknya yang lebar benar sih, yang lebar. Cuman yang bukan yang kayak kurungan ayam gitu ya, bukan. Cuman kayak lebar aja gitu. Ya nggak selebar ayam lah. Kayaknya itu Iya. nggak cocok deh sini. Nggak terlalu sumuk. Iya. Nah sekarang yang tadi kan mention ada juga yang laki-laki ya. Iya benar mas, apa yang laki-laki. Nah itu kayak gimana tuh ciri khas visual? Ciri khasnya yang paling khas ya, dia mempunyai kumis tebal mas. Kumisnya tebal, terus dia kayak topinya apa Pak Polisi itu loh, topi yang biasanya dipakai Pak Polisi itu. Baret. Dia bukan baret, kayak topi yang ada topinya sedikit gitu loh mas. Oh, terus? Ya, itu dia dibawa di sebelah kayak dikempit gitulah, dikempit itu apa? Dikempit di tangan kiri gitu loh. Oh, bukan nggak dipakai sama dia. Nggak dipakai. Okay. Rambutnya bergelombang mas. Rambutnya bergelombang dia. Bule ya, maksudnya pirang berarti. Bule. Blonde, oke. Iya. Tata gambar. Terus kalau nggak berjenggot ya pastinya. Enggak. Cuman kumis aja, tebel sih kumisnya sih. Oke. Baju sekarang. Kalau bajunya mas, dia pakai kayak seragam gitu, cuman lengannya kayak digulung gitu loh. Lengannya digulung, oke. Sebenarnya itu baju panjang, tapi lengannya kayak digulung gitu. Oke, sesiku. Sesiku. Oke, terus kerahnya kayak gimana bentuknya? Maksudnya kayak kerah yang berdiri sih, bukan kerah yang tidur gitu. Kalau kerahnya tuh. Oh, oke. Terus? Terus habis itu ininya dia pakai kopel, pakai apa sabuk itu, kopel yang di luar itu mas. Gasper. Gasper ya, pakai gasper yang di luar. Jadi gaspernya di luar. Oh, oke. Ini baret sempit. Terus pakai gasper. Bentar gambar gaspernya. Pakai sarung tangan enggak? Enggak. Oh, enggak pakai. Gasper. Nah, di bawah gasper tuh masih ada sisaan kain enggak? Kan biasanya gasper. Iya, masih ada. Oh, iya. Masih ada sisaan kain yang ada sakunya gitu loh. Kayak safari ya? Mirip safari. Oke. Atribut ada saku bajunya tuh di saku atas ada nggak? Di saku atas ada juga sakunya. Oh ada saku atas ya. Berarti kayak safari ya? Ada saku atas. Yang safari ini fix, ini baju safari. Celananya tipikalnya bagaimana? Celananya panjang. Ya kayak celana pada umumnya, kayak celana bahan gitu loh mas. Kayak celana bahan panjang. Terus nggak ada coraknya sih mas. Nggak ada coraknya. Terus? Warnanya hitam sama kayak bajunya hitam juga. Oh bajunya hitam. Pikir tuh bajunya tuh warna army gitu enggak ya? Ntar tak deketin ya. Soalnya aku maksudnya nggak terlalu dekat sih. Oke. Coba aku deketin ya. Ya. Ini hijau gelap mas. Kan hijau gelap. Bener. Iya. Hijau gelap bener. Hijau gelap. Tidak lazim nek hitam malah tidak lazim. Iya hijau gelap ini. Oke. Sip. Beres nih si bapak. Si bapak. Ya. Tadi ini yang pribumi ya, perempuan pribumi kalau nggak salah. Yang pribumi. Deskripsinya kayak gimana deskripsinya? Kalau yang pribumi mas itu dia berada di atas kan, rambutnya panjang,
dia pakai baju tapi bajunya kayak karung goni gitu loh, karung goni gitu loh. Cuman nggak segelap karung goni sebenarnya, tapi kayak menurutku tuh bahannya kayak karung goni yang agak cerah warnanya gitu loh. Oke, ini ngomongin energi deh. Dia itu terkesan mengintimidasi kah atau jahat kah? Enggak ya? Gimana? Enggak sih. Kalau yang agak energinya lumayan tuh malah si kerahnya itu yang kalau misal kan mengintimidasi si kerah tadi itu. Jahil kali ya. Energinya agak hangat mas, kalau tadi itu agak hangat. Oke. Jadi untuk membedakan hangatnya ya, apa namanya, temperatur energinya berarti. Iya, dari temperaturnya sih. Kalau aku sih maksudnya dengan mungkin orang lain yang indigo juga nggak sama gitu, cuman di akunya yang aku rasakan adalah dari energinya. Ketika energinya tak rasakan itu dingin, sejuk gitu, berarti dia entitas yang hanya hidup di situ, numpang hidup di situ gitu loh kata kasarnya. Oke. Tapi kalau yang agak anget-anget pengap gitu, nah itu dia nggak cuma hidup di situ, dia punya energi yang untuk mengintimidasi yang lainnya gitu. Oke. Sorry Dam, yang perempuan tadi, yang perempuan pribumi itu karung, lengan panjang, lengan pendek? Lengan panjang mas. Lengan panjang. Dan lengan panjang, tapi dia lengan panjang tapi dia bajunya tuh potongan gitu loh, antara atas sama bawah, bukan yang dress lurus gitu, enggak. Oke. Bentar, gambar berarti ada batasnya ya. Bawahannya apa bawahannya? Kalau pakai bawahannya tuh celana dengan bahan yang sama. Celana malah ya? Jadi dia nggak pakai. Iya, bukan pakai rok. Celana. Oke. Wah, ini ketutupan monyet, nggak apa-apa dah. Ntar aku gambarnya kan monyet. Nah, oke, ini aku dapat gambaran sih. Kayaknya ini emang di era ini ada perbedaan era deh kayaknya ya. Ada mas. Ada perbedaan era. Jadi itu di dalam tadi yang nggak bilang ya, ciri khas rumah-rumah Belanda itu pintunya berjejer. Nah, dengan pintu yang berjejer itu bisa sewaktu-waktu dia membuka sebuah portal mas. Portal jadi antar dimensi aja gitu loh. Lah makhluk-makhluk yang dari tempat lain atau dimensi yang lain itu bisa masuk ke situ. Jadi bukan berarti yang di situ pure di era itu semua, enggak juga gitu loh. Nah kalau dari urutan waktu Dam, kira-kira yang perempuan Jawa ini, perempuan lokal lah ya, sama noni Belanda duluan mana? Kira-kira aja. Di situnya berada di situ. Atau asal muasalnya malah? Enggak kebayang. Asal muasalnya? Enggak. Soalnya kalau dari energinya dia kayaknya bukan dari situ gitu, cuman dia pas portalnya bukan, dia masuk ke situ. Ya, oke. Mungkin kalau dari kuat energinya ya mungkin lebih lama si noninya ini ya. Ya. Karena kayaknya dia emang berasal dan besar di situ ya, kemungkinan besar. Iya, kemungkinan besar kayak gitu. Oke. Lalu, nah ini yang menarik nih, yang raksasa tadi, genderuwo tapi gundul. Genderuwo tapi gundul. Biasanya genderuwo kan rambutnya panjang, gimbal gitu kan. Nah, itu tuh gundul rambutnya. Nah tapi mukanya itu apa dan maksudnya manusia kah? Maksudnya lebih menyerupai apa nih biar buat mempermudah referensinya? Kalau mukanya lebih ke manusia yang kayak malas hidup gitu loh mas, gimana ya? Malas hidup, kayak nggak punya apa-apa. Mukanya untuk manusia mas. Dia kayaknya bukan pure genderuwo gitu loh, cuman mukanya tuh kayak malas hidup gitu, pandangannya ke depan tapi kosong gitu loh, kayak orang ngalamun gitu jadinya jatuhnya. Iya, oke, kebayang. Nah tapi bentuk telinga itu kayak gimana? Maksudnya apakah tetap humanoid kah ya? Telinganya tuh kayak, kalau mas itu pernah nonton Harry Potter tuh kayak Dobby gitu loh mas. Oh berarti lancip. Iya lancip, tapi dia
gini gitu loh. Oh, agak Ke bawah gitu. Iya iya Ke bawah gitu. Maksudnya bukan yang lancip kayak elf ke atas gitu ya, bukan Iya ya. iya iya. Paham. Dan agak lumayan lebar sih telinganya sih. Tapi ini karakteristiknya lebih ke kelam ya, maksudnya bukan yang intimidatif gitu, enggak ya? Oh, bukan. Bukan. Paham. Ini sebenarnya entitas-entitas yang di sini, Mas, dia lebih pasif kalau menurutku. Oh. Lebih pasif dikarenakan ini nih si bosnya ini nih gitu loh. Ntar, itu kita akan Ya, oke. sekarang ciri khasnya dulu kan tadi oke, telinga sudah, badan. Tadi kamu bilang badannya buluan. Ini Ya, buluannya itu seperti monyet kah? Orang yang kan orang Arab juga banyak bulunya gitu loh. Kayak gitu. Kalau ini tuh kayak monyet sih, Mas, lebih kayak monyet. Nggak ada arang-arangnya gitu, maksudnya nggak ada space bulu satu dengan yang lainnya tuh enggak gitu, tapi rapat. Bulu. Full. Yang tadi kamu mention juga posisinya itu kayak melamun murung lagi mendekap lutut ya. Iya, kayak meringkuk gitu lah kalau aku ngomong ya. Iya benar. Iya berarti bagian kaki pun ada ininya ya, ada bulunya ya. Ada Mas, ada. Berarti ini secara fisik Kukunya panjang dan hitam, Mas. Kukunya agak lumayan panjang, maksudnya bukan yang panjang banget sih, tapi ya mungkin 1/5 dari jarinya cuma panjang dan hitam gitu loh. yang baik tangan maupun kaki. Iya. Oke, kebayang. Ini tak gambar sekalian biar deskriptif. Berarti ini masalahnya kan kamu lihatnya juga menunduk sih ya, jadi nggak bisa lihat bentuk apakah perutnya. Bentuk mulutnya nggak kelihatan karena dia ketutup tangan gitu loh, ketutup tangan sama lutut gitu loh, Mas. Bagian perut pun nggak kelihatan ya, jadi hanya push. Nggak kelihatan. Oke. Iya. Nah, ini aku akan menggambar dengan cepat. Oke, sebagian lutut, kaki, nggak punya ekor ya? Nggak. Diajak komunikasi bisa nggak, Dam? Nggak bisa ya? Diajak komunikasi enggak sih. Jangan. Kalau aku Naga Sigma di sini tuh ibaratnya mereka tuh kayak lihat apaan sih ini nyamuk gitu loh. Iya. Oke, yang terakhir, yang bau reksa. Yang terakhir, yang bau reksa. How describe him. Coba. Him kan? Jadi kakek ya? Iya, him, kakek. Jadi tuh yang bau reksa ini ya, kayaknya sih dia berasal dari situ. Kalau dari energinya, sekuat energinya, maksudnya sekuat itu ya memang dia layak jadi bos gitu loh. Karena di sana kan memang mereka kan yang kuat, yang menguasai gitu kan. Hukum rimba lah kata kasarnya. Nah, si kakek ini dia pakai kayak baju ini loh, Mas, kayak baju freak gitu loh. Apa sih? Bentar. Wajah kepala dulu. Oh, wajah. Oke. Kepala dulu ya. Dia kepalanya pernah pakai penutup nggak? Belangkon kah? Nggak pakai. Rambutnya kayak gimana? Kalau rambutnya ya, dia rambutnya depannya agak ke belakang ya. Maksudnya dahinya lebar gitu agak. Ya, kata kasarnya agak botak gitu lah. Oke, terus. Terus rambutnya itu udah putih semua sih, Mas. Kalau rambutnya udah putih semua dan pendek gitu loh. Nah, rambutnya lurus, pendek. Kumisan, brengosan. Kumisnya nyambung sama jenggotnya gitu loh. Oke, kebayang. Iya, dan warnanya putih, Mas, itu Mas, jenggot sama kumisnya itu. Kebayang. Nah, ini energinya tuh sejuk, Mas. Energinya sejuk. Oh, sejuk ya. Aduh, saya gambarnya. Energinya sejuk. Makanya aku bilang tadi kan mereka pasif gitu loh. Karena si bosnya ini dia bukan yang tipe beringasan atau gimana gitu, enggak. Jadi tuh memang dia ya keliling itu nanti nah, karena ini bulan purnama ya, jadi dia berada di luar gitu loh, Mas. Nggak ada di dalam gedungnya itu si bangunannya itu. Oke. Ngelayap lah ya.
Iya, berada di luar ininya. Tadi baju lurik, bajunya kayak lurik tapi polos. Eh, polos, polos, Oke. polos, polos. Warna cerah, warna gelap. Warna gelap, coklat. Ini udah tak deketin sih. Kalian kalau dari jauh, kelihatannya hitam semua. Oh, alah ya harus mendekat Harus mendekat sih. warna coklat. Berarti ini aku menggambarkannya ya, tangan kanannya itu megang tongkat tadi tekan, Iya, kan. sementara tangan kirinya terlipat ke belakang, benar nggak? Terlipat ke belakang, betul sekali. Ini kayaknya aku transfer energi kayaknya ya. Iya dong. Mama cerdas. Bawahan dam. Kalau bawahannya dia pakai jari sih mas. Jarik, oke. Kain jari itu. Oke, transfer ini dam. Coklat juga, coklat gelap. Mm-mm. Ah, Oke. Sip. Iya. Kebayang dam. Oke. Bentar ya. dia nyeker ya mas ya, nggak pakai alas kaki ya, dia nyeker ya. Ini sih aku sih nggak apa namanya, aku nggak menggambarkan bagian Sampai sih ya, nggak sampai bawahnya, iya. Oke. tapi nggak apa-apa, informasi itu diperlukan. Oke, nah ini dia teman-temanku. Nah ini kurang lebihnya ya, ini yang bisa saya gambarkan dari deskripsinya Damar. Nanti akan saya tampilkan di bagian akhir. Mungkin Damar juga perlu melihatnya nih. Apa namanya sih ini, harusnya sih Iya. Damar cocok lah nih, karena tadi saya ngerasa kok lancar amat ya, terlalu lancar sih menurutku sih. Masa langsung dapat dek bisa nebak movement berikutnya, tebakan berikut visualnya. Ya mungkin karena kita ada apa namanya, ada chemistry, ikatan darah juga kali ya. Jadi kita langsung ke transfer gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Ini dia teman-teman ya, ini fisiknya, bangunannya, dan ini dia ilustrasi yang bisa saya buat dari hasil penerawangannya Damar di rumah yang ada di Magetan, Jawa Timur. Bangunannya Belanda, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Damar kalau tempat ini tuh cenderung positif vibe-nya. Jadi enggak ya kan ya, enggak mengancam. Iya. Jadi kalau teman-teman yang ya, ini juga pelajaran buat kita semua bahwa yang kadang-kadang kelihatannya seram secara fisik ya, itu belum tentu memancarkan energi yang negatif. Tapi sebaliknya juga Dam ya, ada bangunan yang kelihatan cerah ceria, bangunan bagus, Padang terang gitu. iya, tapi bisa jadi itu. Ya nanti semoga kita akan menemukan. Tapi masalahnya kita masih berfokus ke bangunan yang terbengkalai terlebih dahulu, dan ini adalah hasil dari ilustrasi penerawangan kami di Jelajah Astral episode kali ini. Mungkin itu, Damar, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sedikit? Gini, kalau menurut aku di tempat ini ya, di tempat ini orang-orang sekitar kayaknya menganggap tempat ini positif mas. Jadi ternyata energi dari orang-orang di sekitarnya itu juga berpengaruh terhadap energi ke suatu tempat itu. Katakanlah lewat tempat angker nih, angker banget tuh gitu. Ya. Tapi ya itu kan kita memunculkan energi-energi negatif ya. Jadi membuat tempat itu semakin angker aja gitu loh. Oke, jadi Nah ini tuh lingkungan mempersepsi itu juga memberikan pengaruh. iya. Oke. Iya. Oke, sip. Cukup Dam ya, berarti Dam ya. Cukup. Ini dia teman-teman ya hasil ilustrasinya, dan kita akan mencoba melakukan penerawangan ke tempat-tempat lain, dan kita akan mengilustrasikan juga makhluk-makhluk apa saja yang ada di sana. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.